Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat dengan Sarwa Maju Aluminium Channel. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya sobat. Kali ini kita akan mereview pemasangan pintu sliding atau pintu geser aluminium plus kaca, dan bagaimana caranya. Yuk kita ikutin caranya sampai tuntas. Oke, selamat mengikuti. Ini pintunya yang sudah jadi dirakit ya, nanti kita tinggal pasang di lokasi. Oke, ini kita udah di lokasi pemasangan ya. Nah, ini pintu yang lama dibongkar, pindahin, diganti sama pintu yang tadi, pintu slidingnya itu, karena pintu dia ini dari kayu udah keropos. Nah, ini kita lagi setel rel bawah, rel atas, rel gantung nih, karena kita slidingnya sekarang pakai rel gantung, nggak pakai rel bawah, karena kalau pakai rel bawah itu suka ngeganggu, kadang mau nyapunya susah gitu ya. Jadi sekarang rata-rata pintu sliding itu nggak pakai rel bawah, cuma pakai rel atas aja digantung. Nah, ini proses sama setelahnya. Sebenarnya tadi udah rapi, cuman karena posisinya si tuan rumahnya minta pemasangannya di luar, jadi harus dirubah lagi. Tadi dia setelnya yang ini bagian untuk di dalam ya, untuk di dalam, jadi setel pegangannya itu dirubah kalau bagian luarnya. Ya, setelah terpasang, udah di setel relnya, ya kita mulai memasang pintunya. Dikasih ganjal ya, diganjel di bawahnya kira-kira setengah senti buat jarak antara pintu dan keramik bawahnya. Nah, ini kita harus robah juga nih setelan rodanya, harus digeser rodanya juga, karena rodanya juga setelannya buat untuk pintu pemasangan di dalam, bukan di luar. Jadi kalau pasang di luar itu digeser agak mepet gitu ya, ke pinggir kiri, seperti relnya tadi digeser juga. Untuk pintu
sliding, satu pintu itu rodanya ada 2 kiri kanan ya. Oke, nah ini sudah selesai pemindahan penggeseran rodanya, tinggal kita pasang ke bagian pintunya, bagian openingan pintunya, karena ini cukup tinggi ya, ini 2 meter, hampir 2 meter 20, jadi nggak bisa, harus dari samping. Sedangkan plafonnya itu cuma 2 meter 30 gitu. Nah ini kita normal kayak gini tuh, bawahnya kita udah ganjel ya tuh setengah senti. Nah ini kita bagian atasnya, nah kita pasang relnya. Di setelah relnya, nah ini relnya kita masukin ke roda. Masukannya itu dari pinggir. Naik Per, lu naik, pegang situ, naik bangku. Nah ini kita kasih tanda dulu di lubang pengeborannya ya, pakai spidol ya. Nah ini relnya ini kan ada pegangannya, jadi kita emal dulu. Nah ini dibor untuk memasukkan piser. Kita masang dengan piser dengan skrup yang 6 mili. Nah, kita bor, ada 4 pegangannya tuh kalau nggak salah. Kita lubangin semua. Untuk lubangnya kita menggunakan itu pisernya yang 6 mili juga ya. Nah ini kita udah bagi, ada berapa, 3 lubang, yang keempat ternyata 5 ya, 5 pegangannya, ada 5. Kenapa ini? Karena lebar pintunya itu gede banget, ini 1 meter, jadi pegangannya itu harus banyak ya, biar nggak turun nantinya pintunya, karena lumayan berat pintunya ini. Nah ini bagian bor yang terakhir di bagian pinturnya. Nah ini kita siapkan pisernya yang pakai S6. Pisernya pakai S6, skrupnya juga kita pakai skrup yang S6, panjangnya 7 cm ya. Nah, kita udah pasang. Nah ini kita udah pasang pisernya. Nah setelah pisernya terpasang, selanjutnya kita pasang skrupnya menggunakan bor, obeng bor. Nah ini dia skrupnya, kita pasang. Nah ini ada 5 ya, kayak gini nih, itu memasang skrupnya.
Nah, ini rel udah terpasang ya, rel udah terpasang di bagian atasnya. Nah, ini tuh bisa digeser. Tadi kita diganjelnya itu, gunanya ganjelnya itu ya ini, biar ada jarak antara si pintu dengan si keramiknya. Jadi jaraknya itu ya palingnya setengah senti ya. Nah, ini rodanya sudah terpasang, relnya juga sudah terpasang. Nah, ini kita geser coba. Dan ternyata ini harus dibongkar lagi sobat. Kenapa harus dibongkar lagi Bang Emon? Oh, ternyata dia ngegeser tadi, geser si rodanya itu kurang mepet ya. Jadi pas digeser itu masih mepet ke tembok, jadinya ngegeser masih ngesrut gitu ke tembok, jadi ya harus dirubah lagi nih. Waduh, digeser sedikit lagi biar agak renggang dengan tembok gitu, biar lancar jalannya gitu. Nah, ini mau nggak mau kita harus bongkar lagi, dirubah lagi dudukan si rodanya gitu kan, agak mepet lagi rodanya. Nah, ini kita turunin lagi. Nah, ini roda ini tuh, dia harusnya mepet ke bagian atas itu, jadi dia agak keluar nantinya. Tadi mungkin agak Bang Emon gesernya kurang gitu, jadi sekarang pak dipasang ya pas gasnya agak serut mepet temboknya itu. Nah, ini kita geser satu persatu ya. Nah, udah. Nah, setelah digeser kita udah pasang lagi nih, kita udah tempel lagi. Nanti kita coba lagi masih ngegeser apa, masih masih mepet tembok apa enggak, apa udah ada jarak gitu. Nah, kita pasang lagi. Kalau untuk relnya sih nggak ada yang dirubah ya, masih di lubang yang sama gitu. Kalau relnya mah, kalau untuk masang ke temboknya kita tinggal pasukkan skrup-skrupnya lagi seperti semula gitu. Cuman rodanya aja sudah digeser agak-agak ke pinggir lagi gitu. Ntar kalau didorong digeser gitu kan nggak mepet gitu, jadi udah ada jarak. Nah, ini kita udah pasang lagi skrupnya seperti yang pertama.
Nah ini kalau udah digeser udah lancar nih jalannya. Udah nggak seret-seret lagi. Bagian bawah, bagian temboknya udah nggak mepet, itu udah lancar. Nah ini tinggal kita setel aja nih, kurang renggang baru kita setel. Biar ini kan ada setelannya nih ya, di baut di sini, di roda ini bisa diturunin bisa dinaikin gitu. Penyetelannya tuh ada di sini. Nah ini bisa digeser tuh. Itu bagian ini kita kencengin, kalau dikencengin dia narik ke atas gitu kan buat nyetelnya. Kalau masih geser ya tambahin lagi, dikencangin lagi bautnya. Nah ini udah geser tuh, udah lumayan sih, udah ada renggang nih, ada renggang sekitar setengah senti ya tuh. Nah, udah lancar, kita coba lagi. Udah yakin? Setelah yakin udah lancar, berarti sudah terpasang rapi untuk bentuknya gitu. Sama relnya sudah beres. Kalau masih ada kurang sedikit, kita tinggal kencengin aja di sini. Perhatian untuk sobat semua, seru maju ini. Kalau ketemu pintu yang seperti ini, misalkan seret bagian bawahnya gitu kan, turun, tinggal setel di sini aja nih, dikencengin. Nah dia bakalan naik lagi, agak naik sedikit gitu. Jadi agak renggang lagi karena dia sifatnya baut atau ya baut ya, skrup itu. Jadi mungkin karena sering buka tutup dia suka turun gitu. Paling di sininya nih, di bagian ini di setel, dikencangin lagi, dia bisa naik lagi gitu, bisa lancar lagi. Banyak kan sih kayak gitu. Udah lama pintu suka turun ya, di sini permasalahannya gitu. Oke, ini sudah rapi. Oke, dan selanjutnya kita pemasangan bentokan ya, bukan bentokannya, apa namanya, buat jaga supaya dia nggak keluar pintunya gitu kan. Kita kasih di sini knocknya tuh, kita pasang knocknya di bagian luarnya gitu. Kebanyakan sih knocknya biasa dipasang di dalam ambang itu bawah itu, jadi nggak kelihatan. Cuma kalau di dalam itu terus kita kasih siku, itu kadang suka goyang masih pintunya. Kalau di sini kita nggak, kita press gitu. Nah nih tempelnya di sini. Nah kita udah tandain, kita tanam juga ini dengan skrup ya, tanam. Nah ini kita bor. Di situ ada dua bor ya, dua lubang. Kita udah tandain, kita udah bor nih. Bornya juga sama, kita menggunakan bor yang 6 mili. Dengan pisarnya, pisar 6, dan skrupnya juga sama ya, masih di skrup 6, cuman kita pakai skrup yang enggak panjang ya. Untuk yang ini kita pakai yang skrup yang 4 cm ya, enggak 7 itu. Cukup pakai 4 cm aja skrupnya buat nanam si knocknya ini. Nah ini knocknya kita tanam. Nah kita buat geser pintunya, kita pasang dulu. Nah ini kita pasang kayak gini, kita
skrup baru. Setelah udah yakin udah pas gesernya gitu kan, baru kita pasang skrupnya. Nah di sini ini ada dua skrup. Nah dipasang skrupnya, kita skrup menggunakan bor juga, karena kalau pakai obeng lah lumayan lama juga. Nah kita pakai obengnya, pakai skrupnya pakai obeng bor gitu ya, pakai bor driver. Nah ini udah kepasang tuh, jadi dia nggak goyang lagi kalau udah dipasang dari situ. Oke. Nah oke, sudah terpasang pintunya, relnya udah disetel, bawahnya juga sudah dikasih nok bawahnya ganjel. Untuk selanjutnya mungkin pemasangan pentokan buat kuncinya ya. Oke, kita lanjutkan pemasangan pentokan kuncinya. Nah ini penampakan pintu yang sudah dipasang, relnya, nok bawahnya juga sudah ya. Dan ternyata ada kendalanya, itu bornya mati mati sob teman, bornya putus kayaknya kabelnya, jadi harus di betulin dulu bornya nih. Gitu. Bang Emon termasuk tukang servis bor juga, selain tukang aluminium pintu dan kaca jendela, dia juga tukang servis bor juga ternyata nih. Kalau nggak kayak gitu bisa berapa ini, harus ambil bor yang baru, jauh juga lokasinya. Nah ini bornya sudah beres. Nah, ada kendalaan di peralatan ya. Sudah beres bornya, yang kendalanya tadi, makanya kita akan lanjutkan pemasangan pintunya ya. Ini adalah tiangnya, tiang pentokan ya. Tiang pentokannya ternyata kepanjangan, kita harus potong agak, potong sedikit ya. Oke. Nah, ini sudah dipotong, udah pas ukurannya ya. Tinggal kita skrup ke bagian tiang temboknya, pentokan ini. Kita samain ukurannya, kita ratain bagian atas bawah. Nah ini bawahnya kita udah ratain, mentok, biar sama nanti sama bagian atasnya. Nah selanjutnya kita skrup bagian pentokannya ke tiang kusen ya. Jadi satu seperti ini kusennya. Kita ini karena kayak kusen, kita nggak perlu menggunakan bor beton, tadi kita pakai bor besi aja gitu ya. Nah ini kita juga nggak pakai pisar, jadinya langsung pakai skrup. Nah ini udah di skrup, ada skrupnya di sini. Untuk tiang kita pakai 3, atas, tengah, dan bagian bawahnya. Oke.
Dan kalau buat bentukannya sudah terpasang rapi. Nah, ini selanjutnya kita pasang stopper buat apa dia, buat penutup ya, penutup. Nanti dia kalau pintu mentok ke Solo ini dia kan masih kelihatan renggang gitu kan, jadi kita harus tutup kayak stopper gitu. Kita kasih stopper, kita repeat pakai repeat aja. Nah ini kita satukan. Nah ini dia bagian stoppernya, kita repeat kita 3 atau 4 aja ya. Nah ini sudah terpasang. Sekarang kita mau bikin lubang kunci ya, di kunci di holo yang tadi. Nah ini lubang kunci harus diemal dulu gitu. Nah ini ngemal, bikin lubang kuncinya seperti ini ya. Bikin lubang kunci kita menggunakan bor ya, ada bor dan gerinda. Nah ini gambarnya. Setelah kita bentuk, langsung kita bor bagian atas, kita putus dulu. Di bor bagian atas itu ada 3 lubang ya kalau salah. Nah kayak ini, di lubang kayak gini. Dan lubang kunci sudah beres. Nah ini kita coba kunci. Nah udah bisa kuncinya. Kita coba pemasangan kuncinya seperti ini, kita tes dulu. Nah ini udah terkunci, dan kita buka lagi. Selanjutnya kita pasang tutupnya. Kuncinya itu, lubangnya itu kan dari gerinda, jadi dia ada tutupnya sendiri ya, tutupnya kunci itu. Di lubang ini ditutup dengan plat kunci. Nah ini dia plat kuncinya, kita menggunakan ribet jadi kelihatannya rapih itu, nggak kelihatan bekas bornya gitu, lubangnya. Nah kita ribet juga di sini. Dan sobat Seroa Maju, ini semua sudah beres, kuncinya sudah bisa, stoppernya kita udah pasang, tutup lubang kuncinya juga kita udah pasang, hampir selesai ya. Tinggal bagian tutup rel bagian atasnya itu ya, kuncinya udah pas. Tinggal kita pemasangan tutup rel bagian atas, rel-rel gantungnya itu, karena cuma rel aja kan dari besi, jadi kita harus tutup lagi dengan aluminium ini yang sudah dibentuk. Aluminiumnya juga kita menggunakan stopper casement ya, yang kita pakai. Stopper casement kita bentuk kayak gini, kita kotak. Nah, kalau ada kelebihan baru kita potong lagi gitu ya. Oke, ini sekiranya ada kelebihan kita potong sesuai ukurannya
kita 4 cm kalau nggak salah itu ukuran lebar relnya. Jadi kita ikutin, mungkin waktu pembikinan sikunya itu agak lebih kali Bang Emon ya. Oke, kini proses pemotongannya. Dan sudah dipotong untuk tutup relnya sesuai ukuran. Selanjutnya kita pasang di bagian tutup relnya. Pemasangan kita pakai lem silen aja, dia cukup. Terus dikasih paku lipat untuk bagian ujung kiri kanannya. Nah, ini kita kasih silen ya, ada berapa titik kita kasih lem silen. Oke sobat Seroa Maju Aluminium, sudah selesai pemasangan hari ini. Pemasangan kusen, kaca mati, dan jendela dan pintu sliding sudah selesai. Sampai di sini dulu review pemasangan pintu Seroa Maju Aluminium. Dan untuk sobat semua, jangan lupa di like, komen, dan share, tambah di subscribe ya, jangan lupa untuk channel Seroa Maju Aluminium, supaya kita semakin semangat membuat video-videonya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.